Oke, halo teman-teman, kita bertemu lagi ya. Kita lanjutkan materi kita tentang presentasi. Kemarin kita sudah berbicara tentang establishing the context and goal atau bagaimana kita membangun konteks dalam presentasi. Selanjutnya kita juga sudah berbicara tentang language for presentation. Jadi language for presentation. Jadi bahasa-bahasa untuk presentasi di mana kita memiliki pattern-pattern khusus. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang do's and don'ts. Jadi sama juga, dan kita juga akan membicarakan tentang structuring your presentation. Bagaimana kita menstructure atau mengorganize presentasi kita itu. Oke ya, kita lanjut pada do's and don'ts. Oke, jadi do's and don'ts itu adalah hal-hal apa yang bisa kita lakukan ketika kita berpresentasi, dan juga don'ts yaitu hal-hal yang seharusnya kita hindari ketika kita melakukan sebuah presentasi. Jadi sebentar ini. Oke, jadi di sini kita diskusi aja biasa. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan atau hal-hal yang perlu dilakukan ketika kita melakukan presentasi. Yaitu apa saja? Satu, seperti saat ini. What I am doing right now is eye contact. Jadi kita harus eye contact, kita memandang audiens kita. Kita harus ingat, kita berbicara misalnya di dalam ruangan, di depan kita kan ada audiens. Jadi audiens itu harus kita lihat. Jadi walaupun kita di ruangan, di situ ada ceiling, ada AC, ada bermacam-macam, mata kita jangan kemana-mana, ke atas, sampai melihat AC, without any purposes, tanpa tujuan tertentu ya. Because this does not look good. Jadi itu tidak terlihat sangat baik. Jadi audiens akan memandang kita, oh ini orang ini nggak siap ini ketika dia berpresentasi. Jadi it must be avoided. Ini adalah hal-hal yang perlu kita hindari ketika kita presentasi. Jadi mengapa kita perlu eye contact? Karena kita perlu memberikan atensi, yaitu perhatian kepada orang-orang atau audiens yang ada di depan kita. Selain itu juga kita perlu membuat audiens kita merasa istimewa dengan cara memperhatikan, dengan cara melihat mereka sambil kita tersenyum. Itu adalah tujuan eye contact. Jadi yang pertama eye contact. Kedua adalah don't show too much gesture. Jadi kita jangan terlalu banyak gerak tanpa tujuan tertentu. Jadi gerak itu hanya untuk pointing something important, hanya untuk pointing atau menunjuk ini apa, for example kita menunjuk PowerPoint kita yang ada di LCD ya, menunjukkan begini, oke lah. Itu tapi jangan terlalu sering ya. Jadi kalau kita banyak gerak dan tanpa memiliki tujuan, tanpa apa-apa, pokoknya gerak aja, itu kelihatan nervous. Jadi kita, orang lain akan memandang kita, oh orang ini gugup. Jadi ini juga harus dihindari. Kedua, gesture itu penting juga untuk penekanan. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4 ya, menekankan bahwa kita itu akan berbicara apa atau menekankan pada poin-poin tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang perlu dilakukan ketika kita berpresentasi yaitu no blocking. Kita ya, do ya berarti menghadap audiens ya, kita menghadap audiens, nggak perlu kemana-mana. Dan sebelum kita berpresentasi itu we need to acquire, kita perlu menguasai topik kita. Jadi kita harus menjelaskan dengan jelas, karena ini menandakan kita menguasai topik apa yang kita bicarakan. Jadi kita harus sebelum presentasi itu harus banyak membaca ya, banyak membaca topik itu atau hal-hal yang berhubungan topik itu. Banyak juga membaca literatur yang membahas tentang topik itu. Mengapa demikian? Karena nanti kalau dalam sesi diskusi itu kadang-kadang itu atau seringkali terjadi, audiens kita itu akan bertanya hal-hal yang tidak fokus pada yang kita tanyakan. Kadang-kadang dia, boleh nggak saya bertanya tentang ini? Mungkin ini ada hubungannya dengan ini. Padahal itu
tidak ada di outline kita. Itu tidak apa-apa teman-teman ya, asalkan kita mampu menjawabnya. Nah, jadi syarat untuk mampu menjawab itu kita harus banyak membaca ya. Jadi itu jadi kita berprestasinya tadi eye contact oke, ya. Terus apa tadi eye contact, terus kita menghadap audiens, gesturnya juga jangan terlalu banyak ya, tidak boleh blocking ya, suaranya harus jelas. Jadi bagaimana kita suara kita harus jelas, harus nyaring sehingga audiens kita itu pay attention to us. Jadi mereka akan mendengarkan kita, akan memberikan perhatian pada kita karena suara kita itu attract them. Suara kita menarik mereka. Jadi dan ini yang perlu kita perhatikan, don't read too much ya, kita don't read too much. Jadi jangan terlalu banyak membaca ketika kita presentasi ya, karena kalau kita presentasi kita itu hanya membaca, it is not presentation. It means that you are reading. Anda sedang membaca. Karena ini kan bertentangan dengan apa yang perlu kita lakukan ketika kita presentasi, yaitu eye contact-nya. Gimana kita harus eye contact padahal kita sendiri sebagai seorang presenter kita sedang membaca. Ya, jadi it does not look good. Jadi bolehlah kita memiliki handout kecil. Jadi handout itu tujuannya hanya untuk reminder diri kita sendiri. Hanya untuk pengingat bahwa oke, pada sesi ini saya harus ngomong apa, selanjutnya apa, dan kita tetap menjelaskan kepada audiens kita. Jadi kalau memahami materi yang akan kita bicarakan sudah, selanjutnya kita juga harus menguasai ruangan kita. Kita perlu menguasai ruangan kita. Tujuannya apa? Memudahkan kita. Saya akan menulis. Kita sudah tahu bookmarker kita di meja, kita sudah tahu gelas boot kita ada di belakang kita juga sudah harus tahu apa yang harus kita lakukan dengan peralatan tersebut. Jadi ini adalah menguasai ruangan kita. Dan juga kita perlu menguasai audiens kita. Jangan sampai audiens kita itu misalnya tidak fokus, misalnya ya kita katakanlah liar dan sebagainya. No, jadi kita harus mampu menghadir kita. Caranya bagaimana? Caranya kita harus menjelaskan pada teman-teman audiens kita itu tahap-tahap kita apa yang akan kita presentasikan hari ini. Melalui tahap-tahap ini baru selanjutnya kita diskusi. Mengapa perlu seperti itu? Karena kita harus tahu bahwa audiens kita itu memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Oke ya. Let me share screen. Tadi sudah ya, do's and don't. The next one. Oke. Nah, sudah ya teman-teman. Ini oke sudah. Nah, ini teman-teman ya. Pertama kan kalau kita presentasi, yaitu apa? Poin pertama establishing context sudah. Terus language for presentation sudah. Jadi dalam language of presentasi itu adalah bahasa-bahasa untuk presentasi. Tadi selanjutnya ketika presentasi kita perlu memperhatikan hal-hal apa yang harus kita lakukan dan hal-hal apa yang wajib kita hindari ya. Nah, ini ada tahap lanjutan ketika kita presentasi. Misalnya kita tadi waktunya 25 menit, 15 minutes for presenting, while 10 minutes for discussion. Jadi ini seksinya teman-teman, section inviting question atau discussion session. Jadi kalau kita itu memang menyediakan waktu untuk audiens, untuk kita berdiskusi, itu namanya section inviting question. Nah, sekarang bagaimana kita mengundang audiens untuk bertanya kepada kita. Jadi kita bisa berbicara seperti ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, paparannya sudah selesai. Tadi saya sudah menjelaskan A, B, C, D. Selanjutnya adalah waktunya diskusi. Ini adalah waktunya Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk bertanya. Nanti kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab sesuai kemampuan yang saya miliki. Kalau saya belum bisa menjawabnya, mungkin ya akan saya jawab dari kesempatan, atau saya titipkan jawaban tersebut, atau saya langsung mengatakan, oh maaf, untuk topik ini saya belum bisa menjawabnya saat ini. Seperti itu aja. Oke ya, jadi
Kalau kita tidak mampu menjawab, kita harus jujur, teman-teman. Oh, maaf Bapak Ibu sekalian, it is out of our topic today. Jadi ini keluar dari topik kita hari ini. Atau kita langsung to the point. Kalau memang kita tidak tahu, ya kita ngomong aja. Oh, yang topik pertanyaan Bapak itu, maaf saya tidak bisa menjawabnya. Itu tidak apa teman-teman ya, tidak apa-apa. Jadi kita tidak perlu malu. Jadi kalau jujur itu malah audiens itu menghargai kita. Oke, jadi cara-caranya yaitu bertanya kalau dalam bahasa Inggris ini please feel free to ask some questions atau if you have any questions we are happy to answer atau any question please ya. Lalu teman-teman semua ada pertanyaan silakan bertanya ya. Nanti kalau saya mampu menjawab saya jawab, kalau belum mampu ya saya akan mengatakan maaf saya untuk pertanyaan itu belum bisa menjawabnya. Semacam itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, tidak perlu feeling down, tidak perlu cemas, gugup, tidak usah. Nanti kalau gugup cemas, nanti malah audiens kita tahu. Nanti kelihatannya itu lucu, gitu teman-teman. Oke ya, lanjutnya ini. Nah ini yang paling penting, yaitu structuring your presentation. Jadi kita sebagai seorang presenter itu sudah harus hafal di luar kepala ya. Hafal di luar kepala tentang apa-apa yang akan kita presentasikan atau apa-apa yang akan kita sampaikan kepada para audiens. Jadi untuk membantu kita mempermudah untuk berpresentasi, ini perlu bagi seorang presenter untuk menstructure itu menyusun presentasi kita sehingga ini juga perlu untuk berlatih ya, untuk latihan kita sehingga nanti kalau kita latihan itu salah satu persyaratannya yaitu yang perlu kita lakukan adalah apa tadi? Bagaimana kita bisa berpresentasi secara lancar gitu. Syaratnya adalah tentu saja dengan banyak latihan teman-teman ya. Many times, thousands times to practice your presentation. Oke ya, jadi ini kita bagaimana? Kita membuat sebuah struktur presentasi kita. Jadi tadi kan pertama kan starting point. Jadi kita bisa menulis greeting. Nah, jadi ini kalau kita latihan greeting, kita ngomong selamat pagi, good morning, selamat siang, good afternoon, good evening, shall we begin, to begin with, and sebagainya. Selanjutnya kita perlu memperkenalkan diri kita sendiri. Oke teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ratna Rintaningrum dan Bapak Ibu atau teman-teman boleh memanggil saya Mem Ratna oke, Bu Ratna oke ya. Oke, itu kita memperkenalkan diri kita, siapa Anda. Misalnya, saya seorang dosen, peneliti, dan juga saya seorang Certified Master Trainer BNSP. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, introducing your topic. Hari ini saya akan berbicara atau menyampaikan topik atau menyampaikan materi tentang apa. Gitu teman-teman ya. Terus, outline of the talk. Jadi kita ini membagi topik kita itu menjadi beberapa bagian. Oke, Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa topik kita hari ini akan kita bagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian pertama tentang bla 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 bla, bagian kedua tentang bla 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 bla, bagian ketiga tentang ini, bagian keempat tentang apa-apa. Jadi teman-teman, yaitu caranya kita menyampaikan pada audiens bahwa kita itu dalam berpresentasi sudah kita siapkan beberapa bagian tujuannya agar mudah dipahami untuk audiens. Dan tujuan bagi presenter, membantu presenter untuk memudahkan menjelaskan topiknya. Oke ya, jadi setelah kita bagi-bagi bagian A, B, C, D, selanjutnya kita perlu present main part divided into point 1, point 2, point 3. Selanjutnya summarizing main point. Nah, tadi kan bagian 1, 2, 3, 4 atau bagian A, B, C, D. Nah, sekarang kita ingin summarize the content. Caranya bagaimana kita ngomong? Oke, baiklah kita mulai dengan bagian pertama yaitu misalnya apa. Gitu ya. Setelah itu bagian pertama selesai dengan jelas, poin-poinnya jelas. Kalau ada contoh, diberi contoh yang jelas. Oke, Bapak Ibu, kita melangkah kepada bagian selanjutnya yaitu bagian B atau poin kedua tentang apa. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, selesai bagian kedua.
Lanjut ya, bagian ketiga atau patsi yaitu tentang apa-apa-apa-apa. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita menjelaskannya juga dengan riang gembira, jangan terlihat nervous, gugup, takut tidak. Apa itu selingi dengan tersenyum. Buat gestur yang tidak terlalu berlebihan lah ya, gestur yang penting-penting aja. Buat ice breaking jangan lupa ya. Oke, selanjutnya setelah kita menjelaskan konten atau main point, baru kita bisa membuat sebuah kesimpulan atau membuat kesimpulan dari materi yang kita sampaikan. Jadi kesimpulan itu pada dasarnya adalah the answer, jawaban dari poin-poin tadi, jawaban dari part E, part B, part C, and part D. Jadi di conclusion itu kita bisa membuat kesimpulan misalnya satu paragraf untuk part E, part B, part C, and part D tadi. Oke, setelah conclusion berarti we have finished our presentation atau we end our presentation. Kita sudah mengakhiri presentasi kita dengan conclusion. Selanjutnya baru kita melangkah pada sesi diskusi, yaitu inviting question, if any, kalau kita menyediakan waktu untuk itu. Nah, tetapi kalau kita memang tidak menyediakan question and answer atau question session, ya tidak apa-apa, kita langsung conclusion dan menyatakan kepada audiens terima kasih. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, saya kira itu sudah cukup jelas dengan presentasi kita hari ini ya, tentang, jadi sudah komplit ya, jadi 3 video, pertama tentang starting point atau greeting, kedua language for presentation, ketiga tentang do's and don'ts. Jadi apa-apa yang perlu kita lakukan dan apa-apa yang perlu kita hindari ya. Yang keempat tadi ada inviting question. Jadi bagaimana kita invite atau mengundang pertanyaan atau mempersilakan kepada para audiens untuk bertanya pada kita tentang materi yang kita sampaikan. Ya. Oke, dan untuk membantu kita sebagai seorang presenter agar presentasinya berjalan dengan baik, lancar, kita perlu membuat sebuah bagan atau struktur of your presentation. Jadi kita ya buat-buat aja sendiri ya. Jadi kita harus kreatif teman-teman. Membuat sendiri tentang bagan-bagan tentang bagan sebuah presentasi kita. Tujuannya satu, untuk audiens ya, memperjelas mereka bahwa kita itu berbicaranya itu tidak asal. Memang ini sudah di planning dengan baik. Bahkan kita sebagai seorang presenter sudah membuat struktur dari presentasi kita. Selanjutnya sebagai seorang presenter perlunya structuring of your presentation itu adalah untuk sebagai pengingat kita bahwa pada titik-titik tertentu kita harus ngomong apa, pada saat ini kita ngomong apa, dan sebagainya. Oke teman-teman ya, saya kira itu sudah cukup untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita sampaikan, apa yang saya sampaikan, khususnya bagi saya itu bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Oke ya, selamat siang, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.